Sesaat lagi kita ikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Imran Bate, bahagia sekali di siang hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, bisa kembali hadir di program yang saya yakin sekali sudah ditunggu-tunggu, yakni Belajar di RRI. Dan hari ini kita akan belajar IPS ya. Dan sebelum kita belajar, saya sampaikan bahwa acara kita hari ini adalah kerjasama RRI Bone dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Dan acara kami di siang hari ini juga bisa Anda saksikan melalui visual di FB LPP RRI Bone, dan juga bisa nanti dinonton di YouTube ya, channel YouTube RRI Bone. Jadi mereka yang mungkin tidak sempat nonton hari ini bisa kemudian juga menyaksikannya kembali di channel YouTube RRI. Kemudian nanti di penghujung acara akan ada dua adik-adik pelajar yang beruntung yang merespon kuis yang kita selenggarakan hari ini, dan mereka masing-masing akan mendapatkan pulsa Rp50.000, masing-masing Rp50.000. Dan baiklah, sebelum saya bergeser ke narasumber kita yang akan bersama-sama memandu acara mata pelajaran IPS hari ini, saya ingin menyampaikan pantun terlebih dahulu. Lama sudah tidak bertemu, bertemu sekali meminum jamu. Jauhkan malas dari hidupmu, niscaya cerah masa depanmu. Jadi harus rajin belajar, jangan jadi anak yang pemalas agar masa depan kita jadi cerah. Saya langsung saja menyapa narasumber kita di siang ini. Ada Bapak Zainal Ibrahim SPDMM. Beliau adalah guru SMP Negeri 3 Awang Pone, dan hari ini akan menyampaikan materi perkembangan masyarakat praaksara di Indonesia. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Zainal? Baik sekali ya. Sudah siap untuk menyampaikan materinya Pak? Siap. Baik, silakan Pak Zainal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana anak sekalian? Apakah masih tetap semangat hari ini? Kalau saya katakan mana semangatnya? Ya, semangatnya biasa di sekolah. Kalau guru mengatakan semangat, ya tentu ada gerakannya. Mana semangatnya? Ini semangatku luar biasa hebat. Ya, gitu ya. Ya. Baik anak sekalian, semoga semua masyarakat Bone sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari penyakit Covid-19 dan penyakit buruk lainnya. Tentu dengan syarat tetap kita harus mengikuti seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu diantaranya tetap di rumah, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun di air mengalir, pakai masker, beribadah dan belajar di rumah. Baik, anak-anakku sekalian, pelajaran kita pada hari ini adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi perkembangan masyarakat praaksara di Indonesia. Kompetensi dasarnya yaitu siswa dapat mendeskripsikan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat praaksara di Indonesia. Baik anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian masa praaksara. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan periodisasi bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia yang telah dilakukan oleh masyarakat praaksara di Indonesia. Dan yang kelima, siswa dapat mendeskripsikan
mendeskripsikan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Saya kira itu Kak Imran. Baik, terima kasih Pak Zainal. Nah, nanti sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi pelajaran pada siang hari ini, yaitu kita mulai yaitu tentang pengertian praaksara. Anak sekalian, praaksara itu berasal dari dua suku kata, yaitu pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi kalau kita mengatakan zaman praaksara berarti zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Dan juga ini disebut dengan zaman nirleka. Nir artinya tidak, leka artinya tulisan. Nah, anak-anakku sekalian, kapan berakhirnya masa praaksara? Ya, berakhirnya masa praaksara itu setiap negara berbeda-beda. Iya. Kapan suatu negara itu sudah menemukan bukti tertulis, maka di daerah itu sudah mengakhiri zaman praaksaranya. Contohnya, anakku sekalian, bangsa Mesir, Mesopotamia itu mengakhiri masa praaksaranya itu kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian bangsa India mengakhiri masa praaksaranya itu kurang lebih 2.500 tahun sebelum Masehi, dan Cina kuno itu tahun 1.600 sebelum Masehi. Nah, anak sekalian tentu bertanya, kalau Nusantara atau di Indonesia ini kapan diakhiri zaman praaksaranya? Yaitu sekitar tahun 500 Masehi atau abad ke-5, yaitu setelah ditemukannya yupa, batu bertulis yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Itu adalah merupakan peninggalan kerajaan Kutai. Ya, jadi itulah anak-anak sekalian, zaman itulah, waktu itulah Indonesia mengakhiri atau Nusantara mengakhiri zaman praaksaranya. Baik, anak sekalian, bagaimana caranya untuk mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat praaksara, sementara pada masa itu kan tidak ada tulisan atau tidak ada bukti tertulis. Nah, anak-anakku, tentunya dengan mendapatkan informasi melalui fosil dan artefak. Saya ulangi, melalui fosil dan artefak. Fosil dan artefak, anak sekalian, itu adalah didapatkan melalui penggalian dalam tanah oleh para arkeolog. Ya.
fosil adalah sisa tulang belulang manusia, tumbuhan, hewan yang telah membatu yang berjuta-juta tahun yang lalu. Sedangkan artefak adalah peninggalan manusia purba berupa benda atau perhiasan. Baik anak sekalian, kita melangkah kepada materi selanjutnya, yaitu periodisasi masa praksara. Nah, untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, itu dapat dilakukan melalui 3 cara. Perhatikan anak sekalian, ya. Pertama, cara geologis. Yang kedua, cara arkeologis. Dan yang ketiga adalah perkembangan kehidupan manusia purba atau manusia praaksara. Baik, anak sekalian, kita bahas yaitu apa itu periodisasi secara geologis. Ya. Periodisasi secara geologis yaitu pembagian zaman berdasarkan sejarah perkembangan bumi. Ya. Jadi menurut ahli geologi, sejarah perkembangan bumi dapat dikelompokkan menjadi 4 zaman. Perhatikan anak sekalian, 1 zaman Arsaikum, kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang keempat adalah zaman Neozoikum. Baik, anak sekalian, kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama adalah zaman Arsaikum. Zaman ini berlangsung kira-kira selama 2.500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas hingga belum terdapat tanda kehidupan. Jadi kuncinya anak sekalian, pada zaman ini belum ada kehidupan. Paham anak sekalian? Ya. Kita pindah pada selanjutnya, yaitu zaman Paleozoikum. Ya, zaman ini berlangsung kira-kira 340 tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, makhluk yang bertubuh kecil. Ya, kata kuncinya itulah yang muncul pada masa itulah makhluk yang bertubuh kecil atau mikroorganisme atau makhluk yang tidak bertulang belakang. Zaman ini disebut juga zaman pertama atau primer. Kemudian selanjutnya sekalian, Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira selama 140 juta tahun. Pada zaman ini disebut juga dengan zaman pertengahan. Kata kuncinya zaman ini anak sekalian, ya saya harus memakai kata kunci karena waktu ini, anak-anakku, bahwa pada zaman ini adalah sudah ditemukan makhluk yang bertubuh besar, ya, muncul kehidupan ini. Zaman ini adalah sudah ada binatang-binatang raksasa, ya. Itu disebut dengan zaman sekunder, ya. Kemudian berikutnya zaman Neozoikum. Neozoikum ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga, dan kuartir atau zaman keempat. Zaman ini zaman tersier kira-kira selama 60 juta tahun. Zaman ini ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti kera. Nah, anak sekalian, zaman ini adalah sangat penting untuk kita, khususnya di zaman kuartir anak sekalian, karena di zaman inilah sudah ditemukan kehidupan manusia. Ya, zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu Pleistosen dan Holosen. Ya, Pleistosen itu atau Diluvium, kemudian Holosen atau Alluvium. Ya, kemudian sama Holosen itu kira-kira 600.000 tahun yang lalu sudah ada manusia purba. Di sini jenis manusia seperti Meganthropus dan Pithecanthropus. Ya. Kemudian di zaman Holosen, yaitu sekitar 20.000 tahun yang lalu itu, ini sangat penting karena disitulah ditemukan jenis manusia Homo sapiens yang memiliki ciri-ciri seperti manusia yang hidup pada zaman sekarang ini. Baik anak sekalian,
Kita lanjut, periodisasi perkembangan masyarakat praaksara secara arkeologis. Jadi periodisasi secara arkeologis yaitu pembagian zaman berdasarkan temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia praaksara. Ya, zaman batu dibagi menjadi 4 bagian. 1. Zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu pertengahan atau Mesolitikum, zaman ketiga zaman batu muda atau Neolitikum, kemudian yang keempat zaman batu besar atau Megalitikum. Para ahli ada hanya membagi 3, karena kalau batu besar sebenarnya itu merupakan tradisi sudah ditemukan pada masa Neolitikum. Ya. Kemudian zaman logam, ya. Dibagi menjadi 3. Ada saman perunggu, saman tembaga, dan saman besi. Tapi anak sekalian perlu pahami, Indonesia ini tidak mengenal saman tembaga. Yang dikenal hanya saman perunggu dan saman besi. Ya, baik anak sekalian, kita bahas saman batu itu adalah saman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia tersebut itu terbuat dari batu. Contohnya saman batu tua Paleolitikum itu di sana kata kuncinya peralatannya dari batu tetapi masih sangat kasar, seperti ditemukannya kapak genggam, kapak penetak. Ya, ini adalah merupakan kebudayaan Pacitan. Ya. Kemudian ada berupa peralatan tulang dan tanduk. Ya, ini adalah kebudayaan Ngandong. Ya. Kemudian selanjutnya saman batu pertengahan atau Mesolitikum. Ya. Saman batu pertengahan diperkirakan berlangsung lebih 20.000 tahun silam. Ya. Jadi alat yang ditemukan pada masa ini anak sekalian, ada kapak Sumatera, kemudian ada kapak pendek, kapak genggam yang dibuat dari batu kali. Kemudian yang terpenting pada masa ini ditemukan kemudian namanya Kejoken Mondinger. Kejoken Mondinger ini berasal dari Denmark. Kejoken artinya dapur, moding sampah, yaitu dapur sampah. Perhatikan ini anak sekalian ya. Jadi yang kedua anak sekalian, ditemukan Abris Zousroch. Abris ini adalah merupakan tempat, ya, Abris tempat Zos dalam, kemudian Ros goa. Jadi ya tempat tinggal di dalam goa. Jadi itulah kebudayaan yang ditemukan pada masa Kejoken Mondinger. Kemudian saman batu muda atau Neolitikum. Nah, peralatan pada masa Neolitikum sudah diasah, sudah lebih halus, dan sudah ditemukan di sini adalah kapak loncong dan kapak persegi. Khususnya yang terdapat ada di Jawa Timur, ada di Sulawesi Selatan. Kemudian zaman batu besar atau tradisi batu besar ini, kalau yang pasnya itu katakanlah tradisi batu besar. Ada beberapa bukti bangunan yang ada pada zaman megalitik. Perhatikan sekalian, yang pertama itu adalah ada pundeng berundak-undak. Ini berhubungan dengan kepercayaan arwah nenek moyang kita waktu itu. Jadi kalau manusia praaksara waktu itu membuat suatu bangunan seperti besar itu berhubungan dengan kepercayaannya. Ya, karena pada zaman itu sudah ada kepercayaan. Walaupun anak sekalian perlu saya jelaskan bahwa mereka sudah memiliki karakter religius, tapi tentunya hanya mengatakan bahwa di luar kekuatan kita itu ada kekuatan lain. Tapi sebagai orang Islam sekarang ini tentu, dan sebagai bangsa Indonesia, ya kita hanya percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang terdapat di dalam Pancasila, sila pertama. Kemudian bangunan yang kedua ada menhir. Men artinya batu, hir artinya berdiri. Kemudian ada juga dolmen, ya, meja batu. Kemudian ada sarkofagus, batu yang utuh dipahat untuk tertutup, ya, untuk menyimpan mayat. Kubur batu ini
ya, tapi dia pakai penutup. Kemudian ada juga kubur batu, ya. Ada juga arca batu, anak sekalian. Ada juga waruga. Kemudian anak sekalian, saman logam kita bagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu, ya. Zaman perunggu ini alat-alat yang ditemukan anak sekalian ada kapak corong, kemudian nekara, ada moko, bejana, perunggu, manik-manik, dan cenderasa. Kemudian anak sekalian, kita lanjut zaman besi. Zaman besi ini ya tentu sudah dilakukan lebih bagus lagi seperti perkembangannya sampai saat sekarang ini. Ya. Baik, yang ketiga anak sekalian, perkembangan kehidupan manusia purba ditinjau secara ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama masa berburu dan meramu tingkat awal sederhana. Ya, pada masa ini anak sekalian, ya secara ekonomi manusia purba memenuhi kebutuhannya itu dengan cara berburu, meramu. Ya, kemudian kehidupan sosial sudah hidup berkelompok, membekali diri untuk menghadapi lingkungan sekitarnya. Kemudian sudah ada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan waktu itu, di mana laki-laki melakukan perburuan dan perempuan sudah melakukan mengurus anak atau membuat makanan di rumah. Kemudian kebutuhan ciri berikutnya lah kebutuhan hidup tergantung pada alam atau nomaden di sini, tergantung. Jadi kalau setempat itu sudah tidak ada lagi sumber kehidupan maka dia berpindah. Ya, jadi di sini belum ada kemampuan manusia untuk mengelola makanan. Jadi perempuan tadi itu bertugas misalnya untuk menjaga, mengurus anak dan sebagainya. Kemudian alat kebutuhan alat yang digunakan masih kasar, hidup berkelompok. Kemudian masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Perhatikan anak sekalian ya. Masa ini anak sekalian adalah sudah ditemukan api, jadi sudah ada tanda-tanda untuk mengolah makanan. Kemudian naluri melindungi diri juga binatang sudah ada. Kemudian menangkap ikan, memakan kerang, ya. Kemudian pembagian kerja laki-laki berburu dan perempuan mengumpulkan makanan dan mengurus anak. Kemudian yang ketiga anak sekalian, masa bercocok tanah atau food production. Tadi kalau masa tingkat lanjut itu adalah masih dalam keadaan food gathering. Kalau masa bercocok tanah adalah food production, artinya sudah mampu untuk membuat makanan, sudah mampu untuk mengolah makanan. Ciri-cirinya anak sekalian, yaitu alat batu yang digunakan umumnya sudah diupah lebih halus. Ya, kemudian masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda menetap di satu tempat. Kemudian terbentuk desa-desa kecil, ya. Kemudian sudah mengenal sistem barter, tukar menukar barang dengan barang, dan tradisi pelayaran perahu bercadik, ya. Kemudian tumbuh kepercayaan, yaitu anisme, ya, percaya terhadap roh nenek moyang, dan dinamisnya kepercayaan terhadap benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Jadi kawan sekalian, ya, kalau ada percaya bahwa masih ada roh nenek moyang, itu masa kita masih termasuk dalam budaya manusia praksara. Tapi kalau dan percaya kepada benda-benda gaib, berarti kita juga masih masuk golongan manusia praksara. Seperti kalau kita punya cincin mengatakan kalau saya pakai cincin ini maka saya bisa kaya, itu masih kebudayaan kita masuk kebudayaan praksara itu. Kemudian masa perundagian atau sama logam ini, pada sama logam masyarakat sudah mengenal pembagian kerja. Yang kata lain, pada masa ini sudah terdapat tingkatan masyarakat, ya. Pada zaman logam terdapat kemampuan dalam membuat logam yang terpengaruh dari budaya Dongsong, Vietnam. Kemudian tersebut menyebar di Nusantara kira-kira 500 tahun selesai. Cara pembuatan logam ini tentunya dibagi dua, secara setangkap atau bivalve, kemudian teknik
hasil VLD atau cetakan lilin. Baik, Kakak Imran. Baik, terima kasih Pak Zainal. Kita sudah mendengarkan paparan materi yang luar biasa menarik, banyak pencerahan yang saya peroleh, termasuk kemudian seperti bagaimana kondisi masyarakat prasejarah begitu ya di zaman batu dan segala macam. Baiklah, saya ingin menyapa beberapa adik-adik yang sudah bergabung bersama kami di Facebook. Ada Andi Najida Alfariani kelas 7A MTS Miftahul Khair Mare. Kemudian ada Muhammad Akzan Al-Fahreza SMP Negeri 3 Lapariaja, terima kasih. Kemudian ada Finky kelas 7 SMP Negeri 1 Kahu. Kemudian Seti kelas 9C SMP Negeri 3 Awangpone. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi di Facebook. Tapi sebenarnya banyak yang minta link. Kami konsisten, linknya itu kami share di segmen kedua di akhir sebelum ke segmen ketiga. Yang tidak sabar itu urusan Anda ya. Kemudian saya membaca banyak sekali komentar-komentar di Facebook yang tidak penting. Ananda, saya ingatkan kita di negara hukum, jangan sampai Anda terjerat undang-undang ITE. Jadi bisa dilaporkan ke polisi jika berkomentar yang tidak sopan dan mengandung unsur-unsur sara. Saya ingatkan ya, gunakan media ini betul-betul untuk belajar, tidak untuk bermain-main. Kami akan segera kembali saat lagi. Apa kata Dr. Wiendra Waworuntu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang penyebaran strain coronavirus ke beberapa negara? Coronavirus yang ada beredar seperti MERS coronavirus itu sebenarnya sama jenisnya, tetapi yang coronavirus yang ini itu novel baru. Makanya disebut adalah novel coronavirus 2019. Kita tidak menyebut bahwa itu dari Wuhan atau mana, tetapi kita sebut novel coronavirus sudah teridentifikasi. Artinya tren ini sudah ada beredar di Hong Kong atau kita di Wuhan yang pertama ini, kemudian juga sudah terjadi penyebaran ke beberapa negara seperti ke Bangkok, Jepang, kemudian Amerika. Novel coronavirus ini sebenarnya seperti juga flu biasa, sama dengan penyakit-penyakit pneumonia ataupun juga influenza. Jadi ini sebenarnya virus-virus influenza, cuma trennya saja yang berubah. Astaga, nak, suara apa itu? Lepasku, ini mainanku. Ini punyaku, lepasku. Yang kau tarik. Aku rapatku sama mamaku. Aduh nak, sudah. Berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang ko? Bukan saya, Mak. Bukan juga saya, Mak. Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kataku tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan ko. Kata ki cerminan budaya santun dalam bertutur kata. Hai bro, tambah keren aja bro. Hai juga bro sis, salah biasa aja ah. Ya udah, duluan ya. Oke. Pagi Pak Bro. Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu. Maaf Pak Bro. Lah, kabur. Tidak semua orang seumuran dengan kita loh. Sopan berbahasa, identitas kita. Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. FM Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Anda masih bersama kami di program Belajar di RRI. Kami share dulu link yang bisa Anda gunakan, yakni http://99.99/RRI kapital /belajar/15/0520. Oh G, maaf. Oh bukan 99, G kecil ya. G kecil. G kecil ya. GG ya. Saya ulangi lagi. GG.GG/RRI /belajar/15/0520. Jadi bukan 99, GG. Baiklah, kami silakan melanjutkan materinya Pak Zainal. Baik, Kak Imran dan anak sekalian, mudahan tetap pada channel RRI Bone ya. Kita lanjutkan. Saya akan coba elaborasi tentang nilai yang telah dikembangkan manusia praksara, kemudian bagaimana implementasinya, apakah masih ditemukan di masyarakat sekarang ini di sama modern ini. Baik, sehubungan dengan lagu pertama tadi diperdengarkan, yaitu judulnya apa anak sekalian? Judulnya itu adalah Mars PPK. Nah, salah satunya itu adalah religius. Jadi masyarakat praksara itu sudah mengenal itu adalah ada kepercayaan, animisme, dinamisme, dan toteisme. Animisme kepercayaan terhadap roh nenek moyang, kemudian dinamisme kepercayaan terhadap benda-benda memiliki kekuatan gaib, kemudian toteisme itu adalah kepercayaan terhadap hewan suci. Yang saya mau sampaikan begini anak sekalian, bahwa untuk menjadi generasi emas ya tahun 2045 itu, maka harus diinternalisasi daripada 5 karakter yang diharuskan itu. Yang pertama tadi adalah religius, yang kemudian nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima itu adalah integritas. Jadi kelima ini harus kita internalisasi tahun 2045 nanti. Apa itu ketiga kompetensi yang harus dimiliki oleh anak sekalian? Yang pertama adalah harus memiliki attitude, nilai, karakter. Ini yang terpenting. Banyak orang pintar anak sekalian tapi tidak memiliki karakter itu, seperti pohon yang kering itu. Ya, kemudian apalagi yang kedua harus memiliki skill, keterampilan. Ya, jadi anak sekalian harus bersiap untuk tahun 2045 harus memiliki skill, karena tidak mungkin anak sekalian semua menjadi pegawai negeri semua nanti itu, tapi Anda harus terlibat di tengah masyarakat dengan berbagai skill tantangan di era industri 4.0 ini. Kemudian yang ketiga anak sekalian, ya selain tadi pertama attitude, yang kedua keterampilan, yang ketiga adalah knowledge, pengetahuan. Makanya
janganlah Anda anak sekalian berhenti belajar. Long life education, belajar sepanjang hidup. Makanya materi ini diperuntukkan untuk kelas 7, 8, 9 karena prinsipnya kita harus tetap mengingat anak-anak pelajaran kita, kemudian semakin menambah pengetahuan kita ya di masa pandemik ini. Jangan kita tidak belajar sehingga ilmu yang kita miliki agar kabur kembali seperti hutang belantara. Kemudian nilai gotong royong ini sudah masih nampak di tengah masyarakat kita walaupun sudah mulai ada pergeseran ya. Kalau masyarakat dulu sangat nampak sekali, mereka misalnya memindahkan rumah itu biasa diinformasikan di masjid, kemudian sama-sama mengangkat rumah itu contohnya. Kemudian nilai musyawarah, ya masyarakat dulu sudah melaksanakan dan sekarang masih tetap terlaksana. Mudahan musyawarah ini sebagai nilai keempat Pancasila masih tetap kita bisa laksanakan. Kemudian nilai keadilan, ini yang terpenting sekalian. Di masa praksara itu keadilan saudara pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, kemudian tradisi bertani sudah ditemukan, sekarang masih ada. Kemudian tradisi bahari juga sekarang Indonesia terkenal ya sebagai manusia pelayar. Ya, kemudian selanjutnya kita pindah sekalian asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Karena ini dasarnya kita kenapa terjadi keberagaman di bangsa kita ini. Karena ya ini harus kita pelajari, dilihat dari asal-usulnya. Baik anak sekalian, asal-usul bangsa Indonesia ini menurut Paul Benedict Sarrazin, penjelajah alam asal Swiss yang mendirikan Taman Nasional Swiss, dan Fritz Sarrazin ini bersaudara ini, orang yang pertama kali memberikan teori penghunian kepulauan di Nusantara. Dia mengatakan bahwa ada 3 ras manusia mendiami wilayah Indonesia. Yaitu yang pertama anak sekalian ras Melanesoid, kemudian ras Wedoid, dan yang ketiga adalah ras Melayu. Baik anak-anakku, kita bahas yang pertama mengenai ras Melanesoid, yaitu ciri-cirinya ya periksa diri anda sekalian, berkulit hitam, rambut hitam, keriting, bibir tebal, hidung tebal. Itu. Kemudian ini masih hidup meramu berburu menangkap ikan pada masa ini. Kemudian hidup di gua-gua, yaitu abri sos-roses, ditemukan buki-buki kerang juga di sana. Itu kemudian Koyo Kemondinger ya membawa alat-alat tulan, dan kemudian juga kapak Sumatera ada. Kemudian sebelum saya lanjut, kita putar dulu lagu berikut ini. Baik, nanti akan kita dengarkan lagunya, dan sekarang kami akan segera menyampaikan password untuk edisi hari ini. Passwordnya adalah Ahmad Yani, semuanya kapital tanpa spasi. Ahmad Yani, AHMADYANI, Ahmad Yani, kapital tanpa spasi.
Satu Indonesiaku. Demikian lagu yang membawa kita ke 51 menit lepas dari pukul 11. Saya ingin menyapa Wahyu Ramadan dari Pesantren Biru yang juga mendengarkan kita di siang hari ini. Silakan Pak. Baik, anak-anak sekalian, saya lanjutkan ya. Ras Malaysia ini berasal dari Yunan Selatan, alurnya menuju Teluk Tongking, kemudian Vietnam, menuju Muan Thai, Malaysia Barat, Indonesia, kemudian tinggal di pantai timur, Sumatera dan Jawa. Karena terdesak oleh bangsa Melayu yang datang, kemudian mereka menyingkir ke wilayah Indonesia bagian timur. Itulah sekarang menjadi penduduk Papua. Penduduk Indonesia yang termasuk kategori Melanesia adalah ada suku Pasakem, ada suku Tafiro, kemudian ada suku Timorini. Ya, kemudian selanjutnya, anak sekalian, kita pindah ke ras yang kedua, itu Wedoid. Ciri-cirinya adalah, ya anak sekalian, periksa diri Anda apakah masuk kategori ini. Yang pertama, berkulit sawo matang, ya. Kemudian rambut berombak sampai keriting, kemudian lengkung alis menonjol ke depan. Kemudian ras Swede ini berasal dari India, Sri Lanka, Kepulauan Madagaskar itu kepulauan yang terdapat di Samudra Hindia, pulau terbesar itu Sri Lanka. Kemudian menyebar ke Cina anak sekalian, kemudian ke Asia Tenggara, menuju Indonesia dan gugusan pulau-pulau di Pasifik. Kemudian kategori suku Wedot ini ada suku Toalah di Sulawesi, ada suku Tomuna di Tenggara, kemudian suku Tokia, kemudian suku Panai, suku Sakai, kemudian ada suku Pupu dan suku Enggano. Baik anak sekalian, kita bahas yang ketiga, ras Melayu. Ciri-cirinya, ya periksa diri Anda sekarang, apakah Anda kulitnya sawo matangkah? Yang kedua, rambut hitam lurus. Ya, kemudian yang ketiga, hidung dan bibir sedang. Ini terbagi dua, ada Proto Melayu dan Detroh Melayu. Melayu itu atau Detroh Melayu ini alurnya adalah anak sekalian kira-kira 3000 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Dia datang dari Yunan, Cina Selatan, kemudian menyusuri hilir sungai besar menuju Semenanjung Malaya, Sumatera, kemudian Jawa, pulau-pulau Indonesia bagian barat, kemudian menuju Kalimantan Barat, menuju Nusa Tenggara, Sulawesi dan Filipina. Kemudian sukunya ini Melayu itu anak sekalian, ada suku Batak, ada suku Toraja, ya, ada suku Mentawai, ada suku Dayak, ada suku Alas dan suku Gayo. Kemudian Detroh Melayu anak sekalian memiliki kepandaian bercocok tanam. Kemudian kira-kira dia sudah ada itu tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi membawa kebudayaan Dongsong. Dia menuju Thailand, dari Dongsong ini menuju Thailand, jadi Dongsong itu Vietnam ya. Kemudian Thailand menuju Malaysia Barat, menuju Sumatera, menuju Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara. Suku bangsa yang mendiami ini yang termasuk daripada Detroh itu adalah anak sekalian, ada Bugis, ada Jawa dan ada Madura. Kemudian ada Sunda dan Bali. Baik, tibalah kita mengambil suatu kesimpulan. Jadi kesimpulannya anak sekalian, pembelajaran kita hari ini adalah praaksara, artinya kurun waktu manusia belum mengenal tulisan. Kemudian proses masa praaksara dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada 3 cara untuk memahaminya, itu pertama secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya asal usul nenek moyang bangsa Indonesia lah ras Melanesia, Wedoid dan Melayu. Baik anak sekalian, sebelum saya akhiri ada tugas. Yang pertama adalah menurut pendapat anak-anakku. Ya, ambil pensil. Ya, menurut pendapat anak-anakku, apakah arti penting mempelajari kehidupan masyarakat praaksara? Yang kedua, menurut pengamatan anakku, apakah nilai-nilai budaya yang diterapkan pada masa kehidupan masyarakat praaksara masih ditemukan di tengah masyarakat modern saat ini? Ya, jelaskan hasil pengamatan Anda dengan contoh. Ini soalnya nanti jawabannya dikirim melalui WhatsApp ke guru IPS-nya semua di sekolah. Baik anak sekalian, sebelum saya akhiri, tadi kalau Kak Imran berpantung, saya juga ingin berpantung. Asik, anak sekalian. Nggak mau kalah ya Pak Zainal ya. Yang pertama adalah
pantun saya ini, ya dengarkan Bapak anak sekalian. Pohon kelapa tumbuh berjajar rapi sepanjang pantai. Barang siapa mau rajin belajar, tentulah ia akan cepat pandai. Cakep. Luar biasa. Baiklah, saudara pendengar dan adik-adik pelajar dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung acara. Saya masih menanti hasil akhir dari tim kreatif. Siapakah yang akan beruntung untuk menjadi pemenang pada kuis hari ini dan mendapatkan pulsa masing-masing Rp50.000. Dan kami sampaikan juga bahwa untuk sementara kita break dulu ya, karena besok sudah hari Sabtu sehingga program belajar tidak ada lagi. Nanti insya Allah akan kembali hadir di hari Senin. Hari Senin nantinya akan menghadirkan tingkatan sekolah dasar dengan pemateri Ibu Hajah Jumriati. Kami rehat sejenak, kami segera kembali sesaat lagi. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu, merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan atas permintaan adik pelajar yang memohon untuk diulang tugasnya, Pak Zainal, mohon diulangi lagi tugasnya. Baik ya, saya ulangi tugasnya. Yang pertama, apa arti penting mempelajari kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia? Ya. Yang kedua, apakah nilai-nilai budaya yang diterapkan pada masa kehidupan masyarakat praaksara masih ditemukan di tengah masyarakat modern saat ini? Jelaskan hasil pengamatannya dengan cepat. Ya, saya ulangi, tugas ini dikirim melalui WhatsApp ke guru IPS-nya masing-masing di sekolah, mulai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Saya kira Kak Imran. Baik, terima kasih Pak Zainal. Insya Allah semoga adik-adik bisa merespon pertanyaan yang tadi. Jadi pemenang kuis hari ini adalah yang kami bagi dalam dua tingkatan ya, dua kategori, yaitu pelajar MTS dan pelajar SMP. Dan ini berdasarkan pengamatan, yang ini adalah pengirim pertama Pak Zainal, mengirim di pukul 11:48 menit lewat 01 detik. Atas nama Lutfi Firmansyah dengan nomor telepon 0857964557 sekian dari MTS Negeri 1 Bone. Selamat untuk Lutfi Firmansyah. Alhamdulillah. Ada Lutfi ya. Kemudian yang pemenang selanjutnya adalah adik kita yang berasal dari UPT SMP Negeri 2 Kajuara, atas nama Anissa Putri Aswi dengan nomor telepon 0823111660 sekian. Selamat untuk Kajuara dan juga Watampone, Anissa dan juga
Lutfi. Dan respon terakhir adalah respon sementara berada di posisi 1.600 respon. Ya, terima kasih. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, saya Imran Bate dan Zainal Ibrahim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.